Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, saudara-saudaraku, ikhwani fillah, habati fillah, begitu banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Inna a'tainaka, sungguh a'tainaka, banyak sekali didatangkan kepada kalian, kepadamu, ka al-kautsar. Al-kautsar, kita sama-sama tahu Kautsar itu telaga yang nanti ada di surganya Allah, yang insya Allah kita semuanya diberikan minum dari tangan yang mulia Rasulullah. Ketika semua umat dalam keadaan yang panas, tak ada minuman, tangan tercinta Rasulullah nanti akan memberikan minum dari telaga Kautsar kepada kita. Amin. Salah satu rahasia terbesar ibadah kurban adalah di dalam surat Al-Kautsar, surat yang pendek, surat yang hanya ada 3 ayat. 3 ayat ini cuma ada 10 kata. 10 kata ini setiap ayatnya itu menggunakan hanya 10 huruf. Hanya menggunakan 10 huruf. Ada satu huruf yang diulang 10 kali dalam surat ini, yaitu dalam abjad hijaiyah, yaitu alif, hanya pakai 10. Ada juga 10 huruf yang digunakan hanya 1 kali, ya. Jadi semuanya itu Al-Kautsar menandakan tentang kode-kode alam semesta, angka 10, kesempurnaan. Dan salah satu surat yang dia adalah berakhiran dengan huruf ra, itu adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan ra itu di dalam abjad hijaiyah adalah angka yang ke-10, huruf yang ke-10. Jadi surat ini pendek, cuman kodenya keras. Surat Al-Kautsar. Kenapa dikatakan kode keras? Ya, buat orang-orang yang beriman, membaca surat Al-Kautsar ini mengingatkan tentang betapa baiknya Allah, betapa cintanya Allah kepada kita. Cuman di dalamnya juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Mari kita perhatikan satu persatu surat yang sederhana ini. Dan people says the crown is kesederhanaan, simplicity, the crowns of royalty. Jadi namanya kesederhanaan adalah mahkota keindahan. Memang sederhana, cuman ketika Allah menyederhanakan sesuatu, berarti ada sesuatu yang sangat besar di balik itu semua. Inna a'tainakal kautsar. Surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya juga sebagai penggembira, penghibur Rasulullah ketika anaknya yang pertama Qasim meninggal dunia. Makanya Rasulullah itu salah satu kunyahnya, panggilannya Abul Qasim. Abul Qasim. Kenapa? Karena anak yang pertama namanya Qasim. Qasim meninggal dunia, maka kemudian ada seorang musyrik bernama Aus bin Wali. Dia mengatakan, wa anta abtar, maka sekarang engkau terputus. Terputus apa? Keturunannya. Karena namanya Nabi itu dari zaman dahulu itu selalu diteruskan oleh anak-anaknya atau keturunannya. Maka ketika Nabi Muhammad itu abtar, artinya terputus keturunannya dari laki-laki, ya.
Makanya perdebatan di sini juga yang banyak diambil oleh orang-orang tidak suka dengan Islam, mengatakan bahwa keturunan yang benar darah itu dari laki-laki. Sementara Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki yang hidup. Semuanya meninggal dunia di usia yang sangat kecil. Qasim meninggal dalam usia yang belum 1 tahun. Kemudian Ibrahim meninggal juga dalam usia yang kurang lebih dari 2 tahun. Abdullah juga meninggal dalam usia yang sangat bayi. Jadi 3 anak laki-laki Rasulullah meninggal semua dalam keadaan yang masih bayi. Nah, dulu yang namanya nasab itu dihitung dari ayahnya. Dari ayahnya. Karena Rasulullah nggak punya anak laki karena meninggal semuanya pada saat itu, maka mereka mengatakan wal abtar, engkau itu terputus. Betapa sedihnya, kita jangan menganggap seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu, apalagi seorang Rasul nggak punya keturunan laki-laki, wah itu, ya kan? Tapi Nabi Muhammad menerima itu, ya kan, bagian daripada keikhlasannya kepada Allah. Maka Allah hibur dengan satu surat yang luar biasa yang namanya surat Al-Kautsar. Al-Kautsar dari kata katsira, ya, kaf, tha dan ra yang artinya katsir, banyak. Kautsar jamak dari banyak, sangat banyak. Nah, gitu. Makanya sampai sekarang orang yang paling banyak duit di perusahaan di mana-mana namanya kasir. Ya, Bang Nanang kasirnya namanya Aci. Karena kalau kita transfer bayar kambing, rekeningnya Aci. Itu kasirnya. Yang paling banyak Acinya duitnya. Mana Nanangnya kagak ada. Jadi bahasa Arab kasir itu serapan, bahasa Indonesia kasir serapan dari bahasa Arab yang artinya banyak. Nah, kasir kan paling banyak duitnya tuh, cegrek. Nah, itu dia seperti itu. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan bahwa inna a'tainaka, sungguh telah kudatangkan kepadamu apa yang didatangkan oleh Allah, tentunya kenikmatan Al-Kautsar. Ya. Seperti telaga Kautsar. Al-Kautsar, ya kan, seperti telaga Al-Kautsar. Jadi sangat-sangat banyak sekali. Coba kita renungi saja. Ya, diri kita ini dari bayi sampai sekarang, kira-kira kalau tanya duit itu menghabiskan berapa? Dari makan, susu, segala macam. Ada nggak kira-kira pendidikan kita, bensin, motor, sampai 1 M nggak kira-kira? Lebih ya. Berarti nggak miskin amat kita ini, karena kita bisa menghidupi diri kita dengan 1 miliar. Oh, bayangin, apalagi Pak Ipung yang kalau jajan, dia sekali jajan dimsum 100.000, ya kan? Naiknya beda, bukan kita mah naik motor, ya kan, bensin 20.000 udah kemana-mana. Pajero itu onta dia, banyak butuh airnya, beda lagi. Kalau kita jalan 20.000, dia bisa 200.000 sekali jalan. Betul, banyak sekali. Coba pikir lagi, anak kita, istri kita, rezeki yang kita dapat. Kalau dalam bahasa perdagangan, omset yang sudah kita keluarkan itu sangat-sangat banyak sekali. Betul tidak? Nikmat jantung, darah, ginjal, lever, mata, telinga, mulut, lidah, banyak tidak? Banyak sekali, Masya Allah. Maka perhatikan ayat ini, inna a'tainaka al-Kautsar, telah kuberikan kau sangat-sangat banyak seperti telaga Kautsar. Yang namanya telaga, Pak, ya, beda dengan sungai. Sungai itu dia punya ayun, punya mata air tapi mengalir ke bawah. Tapi telaga, perhatikan telaga, dia punya mata air dan dia berada di sekitar situ aja. Apa maksudnya? Beda sama sungai, ya kan? Sungai dia mengalir, tapi kalau telaga makin banyak. Dia mata air ada, cuman dia nggak mengalir, dia di situ aja. Paling kalau ada aliran ya paling ke tempat-tempat yang lebih bawah saja. Artinya seperti itu telaga, banyak benar. Nah, cuman kemudian Allah mengingatkan kepada kita, karena engkau adalah orang-orang yang sudah kuberikan yang sangat banyak sekali,
Maka Allah cuma minta dua saja syarat dan ketentuan tadi. Kalau benar-benar engkau beriman, engkau bertakwa, maka lakukanlah dua. Apa itu? Fasalli li rabbika. Maka sholat dong kepada Tuhan. Sederhana permintaan Allah. Dari sekian banyak yang sudah Allah berikan sama kita, Allah cuma minta dua saja. Yang pertama, fasalli. Bayangkanlah itu. Enggak minta apa-apa Allah, cuman kamu sholat yuk. Betapa hebatnya berarti sholat di sisi Allah sebagai timbal balik yang telah Allah berikan kenikmatan yang tiada tara ini. Kita yang sudah punya rumah, banyak orang yang nggak punya rumah, setiap bulan harus mikirin kontrakannya, setiap bulan harus mikirin cicilannya. Karena saya terus terang nggak pernah kepikiran KPR dan nggak pernah nanya KPR. Suatu saat nanya sama teman ya kan, KPR dia di perumahan di sana Cisauk. Berapa sebulan bayar? 3,5. 6 tahun pertama. Nanti setelah 6 tahun naik itu bunganya bisa sampai 4 juta atau 4, berapa juta. Setiap bulan harus ada duit. Bayangkan kalau nggak ada pekerjaan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak bayar, mulai itu rumah dikasih stiker, 6 bulan diambil lagi. Betapa beratnya memang. Padahal harga rumahnya saya pikir ya kan itu hanya kurang lebih 60-70 meter. Ya kan berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun kalau 3,5 selama 20 tahun dihitung-hitung kurang lebih sampai 800-an juta. 800 juta. Di sini 60 meter bangun ya kan nggak nyampe 200 juta. Sebagian besar apa itu? Sebagian besar adalah riba, bayar bunga. Bayangin tuh. Dan itu bertahun-tahun dia hanya bayar bunga saja, Pak. Coba dari satu hal saja, rumah saja. Yang punya rumah kita ya kan, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, fa immakanna lahum fil ardi aqamus shalah. Apabila engkau sudah kuberikan tempat untuk tinggal, maka kerjakanlah sholat. Kalau sampai ada orang nggak punya rumah dan nggak sholat, itu kurang bersyukur. Makanya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah yang menarik ya kan, kalimat nahar. Kalimat nahar ini hanya digunakan sekali di dalam Al-Qur'an. Ya. Artinya disuruh menyembelih. Apa nyembelihnya? Hewan kurban. Cuman beda dengan zahaba. Zahaba itu juga menyembelih juga. Ya kan? Kata zahaba banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an, artinya juga menyembelih. Cuman kalimat di dalam surat Al-Kautsar ini unik. Karena kata-kata nahara ya kan, wanhar ini hanya digunakan satu kali dalam Al-Qur'an, kemudian dia adalah kegiatan af'al, kegiatan pekerjaan yang itu spesifik. Spesifik gimana? Kalau zahaba mau motong ayam, mau motong kambing, mau motong apa namanya, bahkan manusia ya kan, itu adalah zahaba. Ketika Nabi Ibrahim untuk memotong Nabi Ismail, kalimatnya ada juga zahaba dalam surat Asy-Syura. Ya. Cuman kalau nahar apa? Nahar itu spesifik bahwa dia adalah untuk menyembelih onta. Jadi kalau onta itu disembelih namanya bukan zahaba. Idhab jamal. Potonglah onta itu, enggak, tapi nahar jamal. Jadi memotong onta itu khusus digunakan ya kalimatnya adalah nahar. Memotong sesuatu yang sangat berharga. Jadi kalau urutan binatang kurban itu Pak, yang pertama onta, sapi, kemudian kambing atau domba. Sesuai dengan ketika sholat Jumat, barang siapa yang datang lebih awal sholat Jumat, maka seperti dia mendapatkan unta. Lebih lambat darinya, maka dia mendapatkan sapi. Lebih lambat dapat
kambing. Lebih lambat? Kagak. Masbuk? Ayam. Nggak ada korban ayam. Nah, lebih lambat lagi sholat Jumat udah mulai itu masbuk. Jadi kalau orang itu kalau urutan kita mau kurban, yang pertama onta. Cuman kan onta di sini jarang, nggak ada yang jual. Maksudnya kalau sapi yang paling gemuk, yang paling gede. Ya mungkin apa namanya jenanang tahu itu, yang paling gede sapi apa tuh? Hah? Limousin, Simmental, Belgian Blue, itu yang dia mahal, yang paling bagus. Ya, baru turun dikit sapi-sapi yang PO, Bali segala macam, ya kan? Baru kambing atau domba. Kenapa kalimat ini masuk di dalam surat Al-Kautsar? Dikarenakan memang bukan yang ece-ece, bukan yang cimi-cimi, bukan kaleng-kaleng yang Allah minta. Karena sudah begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Tadi kan sudah semuanya. Kira-kira 1 M ada nggak Bang? Membiayai satu keluarga itu. Masuk anak sekolah, makan, segala macam. Gaji yang diterima bertahun-tahun. Betul? Ada 1 M? Penghasilan yang kita dapat? Ya masa cuman kambing harga 2 juta. 2 juta berapa kilo Bang Nanang? 12 kilo. 10 miliar 2 juta dikeluarin. Itu masih mending, ada yang kagak. Nanti kita lihat. Ini kita lihat tentang apa namanya Al-Kautsar dulu. Nah, maka yang digunakan kalimat di sini adalah kata nahar. Maka persembahkanlah yang terbaik. Makanya di dalam beberapa negara, ya di mazhab-mazhab yang lain selain Syafi'i, yang namanya nahar atau kurban itu adalah sunnah muakkadah yang sangat sunnah yang sangat mengikat. Semua orang harus punya hewan kurban. Aljazair, Libya, Mali, Senegal, itu adalah orang-orangnya, semua anak-anaknya setiap tahun itu harus punya hewan kurban. Ada satu hadis yang jarang sekali dimasyhurkan di Indonesia, bahwa Rasulullah memerintahkan setiap rumah itu minimal 1 hewan kurban setiap tahun. 1 rumah. Makanya di program kita sederhananya 1 rumah 1 kurban. Bukan 1 orang 1 kurban deh, 1 rumah 1 kurban, itu paling minimal. Bapak, ibu, anak urunan dapat 1 hewan kurban. Kalau sampai kita nggak kurban hari itu atau di hari nahar, yang mana ibadah yang paling besar kata Rasulullah, ya kan, selain haji itu adalah menyembelih hewan kurban. Dan kita nggak dapat hewan kurban, masya Allah. Ya, alhamdulillah di masjid kita ini sudah ada 12 apa 10? Hah? Bukan kan kali 2, ada 2. Hah? 9 tuh gimana? Nggak bisa bagi 2 gitu kan? Hah? 8 tambah 1. Ya, 9 nih. Ya insya Allah. Dan bapak-bapak siap nggak mengerjakan bantu? Siap tidak? Rugi yang nggak siap. Nih, di dalam satu ayat Al-Quran surat Al-Had mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallahi irallaha fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu datangnya dari hati yang takwa. Datang dari hati yang takwa. Yu'azzim, besarkan, bantu. Kita yang nggak punya duit misalkan, atau yang punya duit berjibaku nanti di apa namanya hari nahar 10 Zulhijjah, itu adalah orang-orang yang hatinya takwa. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nggak sampai itu daging dan darahnya kepada Allah. Allah itu nggak ngelihat dia darahnya, dagingnya, gemuk besarnya, tapi Allah akan melihat seberapa takwa kita. Tapi kelihatan juga semakin takwa dia, maka kelihatan hewannya makin besar.
Jadi kalau misalkan hewannya kurus seadanya, waduh, kita perlu banyak berdoa dan istighfar sama Allah. Ya Allah, apalagi sampai nggak ada hewan kurban. Ternyata bisa. Ya kan? Ini sharing aja gitu kan. Di kampung kita, ya kita tahulah, ekonominya juga ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang kerjaannya itu serabutan, ada yang kerjaannya OB. Cuman kita punya sebuah sistem tafakur, tabungan fasilitas kurban, satu hari 10.000, satu hari 10.000, setornya berapa jadi sebulan? 300.000. Bisa Pak, dapat. Kalau saya hitung-hitung itu ada sekitar 4 orang yang nalar kita, nggak bisa dia nih. Penghasilannya segala macam. Tapi kalau ada niat, di situ ada jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau engkau sungguh-sungguh, Allah berikan banyak jalan. Mau nggak masalahnya? 10.000 satu hari, ya kan? Dapat 3 juta. 3,6 juta. Sekarang 10.000 beli apa Pak sehari? Coba 10.000 beli apa? Rokok dapat nggak sebungkus? Hah? Iya, maksudnya saya nggak tahu kan harga rokok, saya nggak ngerokok. Dapat nggak 10.000? Sini ada yang ngerokok nggak? Kalau ada yang ngerokok lebih daripada 10.000 dan nggak korban, istighfar sama Allah. Istighfar benar. Berarti kita bukan termasuk orang-orang inna a'thaina kal kautsar. Karena syarat orang-orang nanti yang akan meminum telaga air dari Al-Kautsar adalah orang-orang yang fasolli li rabbika wanhar, yang sholat dan yang berkorban. 10.000 sehari bisa fasilitasi, ya kan? Kasih celengannya, ngumpul sebulan sekali, ada sedikit kajiannya, yang penting dia store. Kurang duitnya nggak apa-apa, 200.000 terus. Ternyata ada 7 orang yang nggak sampai 3.600.000, ada yang cuma 1,5, ada yang cuma 2,5, segala macam. Ada yang diambil karena keperluan mendadak, ada yang diteruskan tahun depan. Nggak ada masalah. Ini pendidikan tentang berkorban, dan ini perintah Allah. Wanhar, berkorbanlah. Jadi syariat Islam nggak hanya diajarkan sholat, baca Quran, segala macam. Tidak, next level itu adalah berkorban. Belajar kita berkorban, ya. Jangan sampai nggak ada kita berkorban kepada itu. Sebenarnya dagingnya, darahnya bukan untuk Allah. Allah memang butuh daging, Allah butuh darah, tidak. Walaki yanaluhut taqwa, tapi akan kulihat seberapa besar ketakwaanmu. Jadi kalau sudah hewan kurban nggak punya, tanggal 10 atau hari sembelihan juga kagak ada di lapangan, kalau Roma Irama bilang sungguh terlalu. Laki-laki terutama, ada yang bilang takut darah misalkan, betul. Justru darah itulah yang akan dilihat oleh kita semua untuk menandakan tentang pengorbanan itu sampai berdarah-darah, Pak. Rasulullah berdarah, sahabat tabi'in berdarah-darah mempertahankan agama ini agar sampai kepada kita. Kau lihat darah, takut, jangan. Agama ini dipertahankan dengan darah, dan kita keluar dari perut ibu kita dengan darah. Maka lihat semuanya pengorbanan itu, lambangnya adalah darah. Saksikan nanti di hari nahar, saksikan nanti itu di hari kurban, banyak darah. Betul, karena engkau lahir ke dunia ini, kenikmatan hidup kita itu ditopang dengan darah. Sebelum kita keluar dari rahim ibu kita, kita sudah makan darah ibu kita. Namanya daging dan darah. Kan betul kan? Inilah darah dagingku. Secara ilmiah biologis, yang namanya anak bayi itu sebenarnya enzimnya itu mengeluarkan satu zat yang kemudian menggugurkan darah dan dagingnya untuk makanan dianya sendiri. Jadi kita benar itu makan daging dan darah dari ibu kita. Makanya orang tua akan mengatakan ini darah dagingku. Seorang ibu paling berat mengatakan ini darah dagingku, karena darahku, dagingku dimakan olehnya.
Tapi kita takut dengan darah, tidak mau berkorban. Apa nggak sombong itu namanya? Betul. Yang takut-takut darah, ya kan? Mohon maaf, kita ini hidup seperti ini bisa memeluk Islam, semuanya diperjuangkan dengan darah. Berapa ratus pertempuran, berapa ribu para syuhada yang meninggal, ya kan? Itu menumpahkan darah. Kita darah kambing takut. Insya Allah. Lihat darah, jijik benar, amis benar. Tapi itulah pengorbanan. Ya. Jadi jangan laki-laki itu berdiam diri di rumah ketika terjadi yang namanya pengorbanan hari nahar. Siapkan golok kita, jangan datang kagak bawa apa-apa. Golok kagak, pisau kagak, silet kagak. Bawa diri doang, mau ngapain? Perang itu bawa senjata. Maka sekarang Pak, berapa hari lagi kita? 5 hari lagi. Ya, persiapkan diri benar-benar. Yang belum punya golok, beli golok. Nggak punya pisau, beli pisau. Yang nggak punya kampak, beli kampak. Persiapkan diri kita. Walaki yanalu taqwa. Allah pengen lihat ketakwaan kita. Jangan jadi orang yang selebor, santai bay aja gitu kan. Apa lebaran, nggak apa-apa, ntar gampang kita datang aja ya kan, dapat daging juga, mau ngapain juga. Ini mental orang yang tidak baik, ya. Maka Allah syaratkan untuk engkau, karena engkau menerima begitu banyak nikmat dari Allah, ya kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung nikmatku, kau nggak akan bisa hitung, nggak bisa, saking banyaknya. Maka sholat aja kagak mau, bangetan kagak. Berapa beratnya sholat sih? Nahar, ya kan? Kalau diniatkan dapat, insya Allah dapat. Kalau keluarga kita nggak ada hewan kurban sekeluarga gede gitu, bapak sama anak nggak punya, aduh, benar-benar masya Allah. Ya. Saya doakan semua kita dapat rezeki yang berlimpah sehingga bisa kurban tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Anak cucu kita semua adalah ahli kurban semuanya, amin. Syarat tadi, kenapa fasolli? Ya, pertama bahwa sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Inilah awwala ma yuhasabu ibadati. Satu-satunya yang nanti dihisab pertama adalah sholat. Dulu pernah saya sampaikan, jin, setan, iblis itu, terutama iblis, dia tidak sujud bukan kepada Allah, dia tetap nurut sama Allah. Tapi memang perintah Allah kepada iblis itu adalah mengganggu manusia, jin, setan, iblis. Dia aja nurut. Maka perhatikan di dalam surat Al-Hajj ini, salah satu keunikan surat Al-Hajj, dia ada 2 sujud sahwi atau sujud tilawah, ya, di ayat 18 sama ayat 73. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau melihat sujud semua, siapa yang ada di langit, siapa yang ada yang di bumi. Wasyamsu wal qamar, dan juga matahari dan bulan. Wan nujumu, dan bintang-bintang. Wasyajaru, dan juga tumbuhan. Wad dawabu, dan juga binatang semuanya. Wa katsirum minan nas, tapi tidak Allah mengatakan semua manusia, banyak dari manusia. Ini kita mudah-mudahan adalah orang yang sujud. Wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab, dan banyak dari mereka mendapatkan azab dikarenakan tidak sujud kepada Allah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tak ada yang bisa memuliakannya. Orang kalau sudah misalkan dia dihinakan sama Allah, maka nggak ada yang bisa memuliakan. Kenapa dia jadi terhina? Karena tidak sujud.
Saya bayarin makan bubur deh. Saya bayarin makan bubur. Kalau ada yang bisa jawab, kira-kira Allah itu menghinakan kita gimana caranya? Ini jawabannya di luar nurul. Di luar nurul tidak terfikirkan. Tahu nggak? Salah satu orang yang dihina Allah itu apa? Atau bagaimana? Ada yang tahu? Sakit. Ada nabi yang sakit, Pak. Nabi Ayub. Apakah Allah menghinakan dia? Berarti bukan itu. Banyak juga orang beriman yang sakit. Ada lagi? Ayo. Baroket. Musibah. Banyak semua. Nabi semua kena musibah. Lalu terhina karena musibah. Tidak semua nabi dapat musibah, Pak Roket. Berarti terbantahkan jawaban itu. Gimana? Jauhkan dari malas ibadah. Kita tahan dulu jawaban itu. Ada lagi, Pak Ibong? Nggak mau berkorban. Ginanang? Oh gelap kenapa? Belum ada? Aduh, kenapa begitu? Apalagi pusing ya kan ini, kambing sapi ini. Di dalam satu hadis dikatakan ada 4 hal orang-orang ciri-cirinya itu yang dihinakan oleh Allah. Tapi wa may yurhimlahu famalahu min mukrim, yang dihinakan Allah sebenarnya kalau kita mau bulatkan itu adalah 1. Tadi jawabannya langsung ke Ustaz Ramdhani, tapi sebenarnya orang yang dihinakan Allah adalah dia tidak punya waktu untuk taat kepada Allah. Itu orang dihinakan oleh Allah. Yo Pak, sholat yo Pak. Aduh, sibuk lagi meeting. Yo Pak, kita ngaji Pak. Aduh, ada arisan. Yo Pak, kita majelis Pak. Aduh, lagi ada kerjaan. Begitu banyak alasan dia. Itu namanya orang yang dihinakan Allah. Jelas? Jadi jangan bangga kalau ada orang misalkan, aduh kok saya sibuk banget ya. Saya urusannya sibuk bener nih ya kan, kemana-mana. Sampai nggak lupa sholat. Sampai udah tua nggak bisa baca Quran. Betul? Dikarenakan apa? Sibuk. Iya, engkau sibuk, engkau disibukkan oleh dunia. Sebenarnya Allah sedang menghinakan diri kita. Jadi ingat itu, ketika kita susah untuk ibadah, susah untuk taat kepada Allah, itu adalah Allah sedang menghinakan diri kita. Bang Asep ngaji, iya bi ini lembur nih. Bang Asep ngaji ayo. Jumat, Sabtu, iya nih di pasar bi. Tapi dibalas dia nggak mau terhina, malam dia belajar. Paham maksudnya? Bukan jadi alasan seperti itu Pak Roket. Lagi banyak pesanan, iya pesanan itu hinaan Allah buat kita. Ngarit sibuk banget, ngaritnya banyak banget ya kan, nggak sempet sholat misalkan, itu hinaan Allah bagi kita. Kita boleh berbangga, iya saya orang sibuk, alhamdulillah sibuk ya kan, banyak ngurusin. Ada pengalaman teman itu waktu itu ya kan, sempat di kabinetnya Pak SBY dia. Ya menteri maksudnya. Apa jamaah, ibu-ibu. Itu untuk mencari waktu sholat saja sangat sulit. Kunjungan ke luar negeri, mau sholat itu sangat sulit. Itu bisa sholat aja, itu sudah luar biasa. Dan ketika dia kunjungan ke negara-negara, di istana negara lain atau di tempat orang lain, itu dia harus keluar dari forum. Dan itu forum sudah harus misalkan sudah pengen selesai atau apa ya kan, cari tempat di pojokan di istana negara lain. Dia wudhu di kamar mandi, dia sholat, dia jaga, dan dia menangis. Susah bener orang untuk sholat, padahal nikmat luar biasa. Pergi naik pesawat, hotel paling bagus, betul. Tapi dia merasa terhina, kenapa? Nggak bisa taat kepada Allah. Jadi kalau begitu banyak kita kenikmatan dan susah taat ibadah kepada Allah, kita sedang dihinakan oleh Allah. Betul? Tidak ada lain jawabannya. Seperti itu memang. Taatlah kepada Allah. Berarti kalau kita bisa taat pada Allah, bisa ngaji, bisa sholat berjamaah, Allah sedang sayang sama kita. Insya Allah. Yang kedua adalah nahar. Tadi berkorban. Kalau tadi sholat hablum minallah, kalau nahar hablum minan nas.
Jadi ajaran Islam tuh indah bener Pak. Lu hubungan sama aku kata Allah ya kan, tapi jangan lupakan saudaramu. Jangan lupakan saudaramu. Jadi kalau misalkan nanti ada 9 ekor sapi, insya Allah cukup untuk RW 1. Gitu. RW-nya mana? Hah? Oh, lagi ngurus. Bukan dihinakan Allah itu. Lagi ngurus. Kecuali nggak ada di sini. Nggak ada, dia kemana? Sibuk Pak. Gitu kan? Itu sedang ngurus. Dia sedang memuliakan diri, sedang mengurus orang. Nah gitu dia. Mana weh? Oke ya. Kurang lebih seperti itu ya kan? Wasolid rabbihan wan. Makanya bapak-bapak, Jumat dan Sabtu dibanyakin. Jangan sampai kita nanti tua belum bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran nggak apa-apa deh. Cuman harus ada kemauan untuk belajar. Allah sudah berikan fasilitas, kita nanti ditanya sama Allah. Dan satu-satunya nanti yang ditanya sama Allah yang pertama kali adalah Al-Quran. Wa innahu ladzikru laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Wa innahu ladzikru laka wa liqaumik. Inilah zikirku, zikirmu dan bagi kaummu. Al-Quran ini. Wa sawfa tus'alun. Nanti kau akan ditanya dengan Al-Quran itu. Apa yang sudah kau perbuat? Saya sudah belajar Allah Jumat dan Sabtu. Maaf ya Allah, aku tua, terlambat belajar, tapi aku mau belajar ya Allah. Selesai hisab tuh. Tapi kalau sampai kita nggak menyempatkan waktu kita, sungguh kita adalah orang yang terhina. Sampai nggak mampu nanti kita membaca Al-Quran. Ada seorang ibu mengatakan seorang ibu, ya kan, dia curhat. Saya tadi ke mall, Bang. Terus apa? Saya lihat ibu-ibu itu hebat sekali. Apa hebatnya? Dia beli barang nggak lihat harga, diambilnya aja, ceret. Enak nggak begitu? Nggak lihat harga dia. Mau dia suka ambil. Belanja tuh di supermarket, ambil aja. Dia mau diambil. Hebat nggak Pak Rokib? Berarti orangnya apa itu? Hah? Gitu kan? Tapi dia menghibur diri dalam hati. Dia mengatakan apa? Dia bisa mengambil tanpa lihat harga. Tapi saya bisa baca Quran tanpa lihat Quran. Hebat mana itu? Saya bisa baca Quran tanpa lihat Quran. Hah? Maka luar biasa Pak RW ya kan? Artinya dia hafal Quran. Dan kalau orang menghafal Quran berarti dia akrab dengan Al-Quran. Kalau dia akrab dengan Al-Quran, dia membaca terus Al-Quran, sebenarnya dia diberikan kesempatan untuk taat dan patuh pada Allah. Berarti dia sedang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang begitu ngambil nggak lihat harganya, dia banyak duitnya, tapi yang lebih hebat dia baca Quran nggak lihat Qurannya. Itu dia. Betul Pak Pyung? Masya Allah. Suatu saat perkataan saya akan disaksikan nanti di akhirat. Yang akan menolong kita semua bukan apa yang kita ambil dari supermarket itu. Yang nggak dilihat tadi, tas, mobil segala macam, nggak lihat harga beli, nggak dihitung. Tapi ketika Al-Quran dibacakan, dia akan menolong kita, syafaat kita di hadapan Allah. Maka belajar Jumat dan Sabtu, ya kan? Berkorban, iyalah berkorban. Waktunya, duitnya, beli ikroknya, segala macamnya. Inna syani'aka huwal abtar. Barang siapa engkau sholat dan suka berkorban, barang siapa yang menjaga hablum minallah hablum minan nas, inna syani'aka huwal abtar. Barang siapa yang benci kepadamu, maka dia akan teramputasi. Abtar itu terpotong, teramputasi, terpotong, ya. Jadi yang benci sama Rasulullah, semua orang yang benci sama Rasulullah dibuktikan sama Allah itu celaka semuanya. Kecuali dia tobat dan kemudian masuk Islam. Sama semuanya, ya kan? Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya dihinakan Allah, dihancurkan sama Allah. Sama orang yang dia sholat, makanya hadis mengatakan barang siapa yang dia sholat, maka dia dalam jaminan Allah.
Kalau sampai misalkan kita benci sama orang yang ahli sholat, hati-hati, hancur hidup kita. Kalau kita benci sama orang yang ahli dia berkorban sodakoh, hati-hati, hancur hidup kita. Apa maksudnya? Jadi kalau kita misalkan ahli sholat, ahli sodakoh, jangan takut. Barang siapa yang benci sama kita, Allah yang akan turun langsung, abtar, potong dia. Tuh, bayangin. Baik pun jangan takut sama bisnis orang-orang tuh ya kan. Selama masih ahli sholat, ahli sodakoh, terpotong tuh saingan. Mau dia mau pakai dukun apaan kayak kan, jangan takut Pak ya. Artinya ini luar biasa, Allah jaga langsung kita. Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu menjadi wali, pelindung orang-orang beriman. Karena fasolli li rabbika wanhar. Ini pengantar sebagai salah satu rahasia ibadah kurban. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kajian pada hari ini sungguh mengena tentang surat Al-Kautsar. Untuk itu kita lanjutkan, silahkan yang belum jelas tanya jawab sekitar 2 orang, karena setelah ini kita ada acara untuk santunan. Silahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pembahasan hari ini sungguh menyentuh. Bagaimana kalau orang yang punya utang, kemudian ada juga yang dia memang memenuhi kewajiban harus berkurban. Mana dulu yang lebih diutamakan? Apakah kurban dulu? Apakah utang dulu? Makasih. Langsung aja ya, kalau antara utang dengan ibadah, tentu yang utama adalah utang dulu. Ya, jadi hutang dulu kita bayar. Ya, saya berdoa semuanya mudah-mudahan juga diberikan keluasan rezeki, bisa bayar utang, bisa ibadah. Utang tuh lebih dahulu, karena ini bagaimanapun juga adalah ibadah sunnah. Tapi bayar hutang wajib. Bayar hutang wajib. Ya, jadi usahakan bayar hutang dulu. Ya. Ibadah apapun yang mengeluarkan duit, apakah ibadah umroh, haji, kalau ada utang, bayar dulu utang. Bayar dulu utang kita. Jangan apalagi umroh dari utang. Nah, ini bahaya lagi nih. Ya, umroh dari utang. Jangan. Ya. Jadi Pak Mamun, insya Allah dibayarkan utangnya dulu. Insya Allah. Ada yang lain? Silahkan. Satu lagi, Mas Bria. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hanya nambahin Pak Makmun. Oh, nambahin. Bagaimana kalau utang kita banyak? Saya minta amalannya apa Ustadz? Yang bikin cepat lunas, itu aja. Ini serius Ustadz. Maksudnya biar cepat lunas pokoknya, Pak. Ya. Itu aja sih Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa ya? Saya ini dari dulu memang Masya Allah itu selalu menghindari namanya utang soalnya. Kata Buya Hamka, jauhilah hutang. Kalau siang kau tak keluar rumah, kalau malam hatimu berdetak-detak. Jadi hidup tuh nggak tenang gitu kan. Siang kita takut ketemu, malam mikirin lagi besok, deg-degan terus. Jadi hidup tidak menjadi tenang. Tapi bagaimanapun juga utang itu kewajiban. Lalu bagaimana kalau kita misalkan utang dan harus membayar dan ada hal yang kita tidak mampu, misalkan di luar batas kemampuan finansial kita.
Allahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu kaya, engkau fakir, miskin. Tapi ini bukan nanya pribadi Pak Rokib, ini orang lain dia nanyain aja. Gitu. Karena Pak Rokib ya kan rumahnya gede kayak begitu, mobilnya bagus ya kan, usahanya ada, masa ada utang kan nggak mungkin. Enggak, ini orang lain dia nanyain gitu, nitip pertanyaan sama dia. Iya makanya. Makanya Pak, saya kasih tahu ya kan, keindahan di luar tuh belum tentu di dalamnya. Kita ngeliat tuh hebat gitu kan, Pak Ipung, Fortuner segala macam. Dia sendiri yang tahu cash flow-nya. Kita ini udah paling nikmat jadi diri kita seperti ini diciptakan, tempe, tahu, ikan asin, udah enak, bersyukur. Sholat dan berkorban, udah itu doang tinggal. Ya, tapi amalannya adalah seperti apa? Amalan sebenarnya terbatas dengan kemampuan juga Pak, terutama kemampuan di dalam ibadah. Ya kan? Saya tidak pernah bayar hutang, tapi ketika saya pengen sesuatu, berarti kan sama aja dong, nanti bisa dapat hajatnya juga gitu kan. Nah, ketika ingin sesuatu, maka Parokib itu jual beli dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu jual beli dengan orang beriman. Kalau Allah beli, jualan Parokib apa? Sehingga barang itu dibeli. Maka jangan kita patah hati. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kalau kita nggak punya uang, gimana cara bayarnya? Bayar dengan ibadah. Tapi ibadah kepada Allah untuk hal sesuatu yang hajat seperti itu harus istiqomah Pak. Terserah Pak Rokib apa kemampuannya. Saya nggak bisa untuk kasih ininya gitu, karena kemampuan masing-masing. Kalau saya pribadi kalau ditanya apa, maka saya akan jawab, kalau saya punya hajat besar melebihi dari kemampuan finansial saya, yang saya lakukan adalah saya akan sholat subuh terus berjamaah. Setelah itu saya akan baca Quran, berzikir sampai syuruk. Habis syuruk kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaatnya dengan surat Al-Waqiah. Kalau ditanya saya kan, nah Pak Rokib mungkin beda lagi kemampuannya. Nanti kalau surah Al-Waqiah bingung juga dia kan. Nah, saya belum hafal. Al-Fatihah aja belum sempat belajar asobik. Nah, udah, masya Allah, barakallahu fiik, masya Allah. Ya, lanjut ya, terusin. Ya, nah jadi itu. Tar dulu Pak, Al-Waqiah gitu kan. Nanti ditutup tahajudnya dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu ada 11 halaman, 1 halaman 1 rakaat sampai witir 1 pas 11 rakaat. Kalau saya ditanya itu gitu kan, apakah terjadi Ustaz hajatnya? Alhamdulillah. Bahkan hajat yang diminta A dikasih Allah itu Z, melebihi daripada target. Nah itu dia. Tapi mau nggak ngelakuinnya? Lah kita nggak percaya mau gimana? Orangnya percaya nggak? Ya lebih percaya pinjol ya sudah. Pinjol jelas ini. Nah, pastikan dulu istiqomah. Katanya mau kebayar. Iya makanya ini ngeyel ini. Jadi istiqomah dulu, makanya gini, istiqomah dulu ya. Siap. PRW udah cengkanda Pak, ini mau bagi beras ini gitu kan. Udah cukup kali 2 aja. Ada satu lagi. Tadi kita itu nanti jawabannya dirangkai sama Haji Konstasi MU. Jadi ini itu kan tadi masalah utang. Kalau utang itu utang berzakat kan. Kalau kita mau ambil ya sungguh utang bukan. Kalau kita kan utang ini loh kan. Ketika kita punya utang tapi dia jangka waktu. Utang modal namanya, utang modal. Ya utang modal lah itu. Nah, itu apakah itu masalahnya itu apakah itu dulu atau memang kalau kita ada keuntungan masukin ke sedekah ataupun apa yang lain itu ya Pak. Sekalian melakukan posasi lah. Iya. Kan sama pajak itu beda apa sama? Ya, Kita beda Pak. Tunda pajak. Apa itu sama juga dengan hutang? Yang pajak. Saya agak repot ini jawab nanti. Digedekam soalnya. Nanti ngajarin yang kagak-kagak lagi. Ya intinya kalau ada duit bayar aja pajak. Kalau nggak ada tahan dulu. Bayar utang lebih dahulu daripada bayar pajak. Nah itu aja.
Karena soalnya itu masuk ke YouTube. Kalau ada bayar pajak mau bayar utang dulu. Bayar utang dulu. Karena utang itu kita yang membuatnya. Kalau pajak orang lain buat peraturan buat kita. Paham maksudnya? Gitu dia. Makanya di pajak negara Islam ditiadakan adanya zakat. Zakat dikejar Pak, sampai kemana kelolong ini juga. Kalau negara Islam, Arab, Saudi segala macam kejar zakat itu. Kalau pajak maka mereka banyak yang bebas pajak. Gitu, silakan.